Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwasannya Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Itulah yang menjadikan Indonesia memiliki keberagaman budaya, ras, suku bangsa, dan kepercayaan, agama, dan bahasa. Di sini kita akan membahas tentang kepercayaan lokal dari Pulau Sumatera, yaitu kepercayaan agama Malim yang beredar di kalangan suku Batak. Agama Malim adalah agama lokal yang berkembang di kalangan masyarakat Batak Toba. Secara khusus, agama Malim dianut oleh masyarakat Batak Toba yang berdomisili di Tapanuli Utara, daerah-daerah Simalungu, Asaha, Dairi, Tapanuli Tengah, bahkan hingga daerah Aceh. Agama ini telah lebih dahulu dianut oleh masyarakat Batak Toba jauh sebelum masuknya agama-agama Ibrahim seperti Islam, Kristen, dan Katolik. Munculnya agama Malim tidak terlepas dari konteks sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang pada saat itu, yang kemudian menjadi agama ini sebagai respon atas fenomena tersebut. Sejarah agama Malim. Agama Malim diduga didirikan pada tahun 1870 sampai 1880. Agama tersebut dinilai sebagai kelanjutan dari kepercayaan Batak kuno yang kemudian dikembangkan untuk merespons gejolak sosial, ekonomi, dan politik yang saat itu berkembang di kalangan masyarakat Batak Toba. Respon tersebut berbentuk kritik terhadap kolonialisme dan perkembangan misi Kristen. Atas dasar itulah agama Malim kemudian berkembang bukan hanya sebagai kelompok pemujaan atau kepercayaan, melainkan juga sebagai wadah pergerakan anti asing di tanah Batak. Lebih jauh lagi, agama Malim didirikan oleh murid Raja Sisingamangaraja yang ke-12 yang merupakan raja terakhir dari dinasti kerajaan Sisingamangaraja. Sang raja wafat dalam sebuah pertempuran melawan Belanda pada tahun 1907. Meskipun diturunkan oleh murid Raja Sisingamangaraja yang ke-12, masyarakat Batak Toba khususnya berkeyakinan bahwa agama Malim sebenarnya telah mendarah daging dalam diri mereka sepanjang hayat. Dalam perkembangannya, agama Malim menjadi sangat pesat menjadi salah satu front paling depan dalam melawan kolonial Belanda di tanah Batak. Kolonial Belanda sendiri seringkali ketakutan ketika harus berhadapan dengan kelompok masyarakat penganut agama Malim. Aksi-aksi perlawanan yang sering mereka lakukan disebut sebagai Parhudamdam atau Sihundamdam. Meskipun demikian, aksi penumpasan yang dilakukan Belanda secara terus-menerus pada akhirnya mampu meredam perkembangan agama Malim. Selama berabad-abad kemudian, agama Malim mulai kehilangan pesona di kalangan masyarakat Batak. Posisi mereka tersingkir dalam dimensi sosial, ekonomi, dan politik akibat kehadiran agama Samawi lainnya. Penganut agama Malim percaya bahwa seluruh manusia di dunia memiliki agamanya sendiri-sendiri. Bagi mereka, agama Malim adalah salah satu agama murni yang diturunkan oleh Tuhan. Mereka tidak sepakat ketika beberapa kalangan menyebut kepercayaan mereka sebagai sisa-sisa kepercayaan animisme dan dinamisme yang harus dimusnahkan. Hal itu menjadikan para penganut agama ini memiliki sentimen yang amat tinggi terhadap agama lain, bahkan terhadap hal-hal asing sekalipun. Mereka juga berkeyakinan bahwa seluruh agama-agama Ibrahim yang ada di tanah Batak seharusnya kembali ke asal mereka masing-masing. Agama Islam dan Kristen sudah semestinya kembali ke Timur Tengah. Begitupun Buddha, Konghucu yang seharusnya kembali ke India dan Tiongkok. Yang terusnya, upacara dan ritual. Upacara dan ritual dalam agama Malim umumnya dilakukan secara kolektif dengan menghadirkan seorang imam. Namun demikian,
Terdapat pula ritual-ritual pribadi yang dilaksanakan tanpa memerlukan imam maupun orang lain. Upacara-upacara yang bersifat kolektif diantaranya adalah martutu ai yang dilaksanakan di dalam sebuah keluarga untuk menandai kelahiran seorang putra atau putri dalam keluarga tersebut. Para penganut agama Malin akan mengundang pemeluk agama Malin lainnya untuk sebagai ungkapan rasa syukur. Upacara lainnya adalah pamasu masuon yang merupakan sebuah upacara yang dilakukan sebuah keluarga dalam pernikahan putra-putri mereka. Upacara ini bermakna pemberian berkah yang berlangsung di rumah peribadatan agama Malin. Upacara tentang kematian juga dikenal oleh masyarakat Badak Toba yang menganut agama Malin. Upacara ini terdiri dari Wahasat Tondi, yaitu penyampaian roh yang meninggal, keharibaan Tuhan, memandikan jenazah, dan menggali kubur. Upacara-upacara lain yang bersifat ritus pribadi antara lain upacara manggir yang dikhususkan bagi seorang dari penganut agama lain yang ingin masuk atau menjadi bagian dari agama Malin. Upacara ini dimaksudkan untuk mensucikan orang-orang yang menganut agama lain tersebut dari dosa-dosa, yang kemudian menjadi suci dengan menjadi pemeluk agama Malin. Mardebata adalah upacara yang dikenal sebagai tanda kesyukuran atas kemungkinan seorang merasa mendapatkan suatu kelapangan, kemuliaan, dan kebahagiaan, serta terlepas dari suatu penderitaan tertentu. Upacara ini termasuk jenis upacara keluarga yang harus mengundang pemeluk agama Malin lainnya berikut pemimpinnya. Upacara-upacara lain yang juga dikenal sebagai sistem teologi agama Malin adalah upacara dengan membaca doa ketika menggali fondasi atau bangunan rumah baru, serta membaca doa syukur ketika memasuki rumah baru yang baru dibangun sendiri. Perkembangan agama Malin. Dalam masyarakat Batak Toba saat ini, agama Malin justru dianggap sebagai lambang keterbelakangan. Anggapan tersebut banyak muncul dari kalangan yang sangat antipati terhadap keberadaan agama Malin. Masyarakat Batak Toba tidak menyadari bahwa saat ini agama Malin telah mengalami perubahan dan perkembangan baru yang membuktikan relevan menjadi bagian dari masyarakat modern. Di beberapa keluarga kecil di tanah Batak misalnya, agama Malin berperan sebagai salah satu faktor penentu dalam lapangan kehidupan masyarakat. Agama Malin juga menjadi penentu kesepakatan-kesepakatan tak tertulis yang menjadi kelaziman dalam kehidupan masyarakat Batak Toba. Contoh-contoh kesepakatan bersama tersebut adalah dalam hal penyelenggaraan upacara adat. Upacara adat yang diselenggarakan harus melibatkan dua golongan agama yang lain, yaitu Islam dan Kristen. Masyarakat tidak dikenalkan menyelenggarakan upacara adat pada hari-hari tertentu yang mengaku salah satu hari-hari tertentu. Agama Malin tidak kalah beradab dengan agama-agama lain yang mengajarkan arti penting toleransi dalam menghormati. Masyarakat Batak Toba menganut agama Malin juga tidak lagi seradikal dulu yang demanding outsider sebagai musuh dan ancaman. Mereka telah menunjukkan perilaku yang lebih modern dan terbuka dengan berbagai macam perbedaan. Terima kasih. Bila ada kesalahan dari kelompok saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.